Penerbangan mungkin merupakan bidang militer yang paling penting, terutama ketika kita mempertimbangkan strategis wilayah udara dalam konteks konflik, ketika negara-negara terus berupaya untuk memperkuat dan memperluas kemampuan di bidang ini, salah satunya China. China dengan cepat baik dari segi kuantitas dan kualitas, Angkatan Udara China kini menjadi salah satu kekuatan terbesar penerbangan militer di dunia, dengan salah satu persenjataan paling modern dan beragam. Angkatan Udara China telah membuat langkah luar biasa dalam meningkatkan kemampuan tempur, dan menerapkan teknologi canggih pesawat tempur, dari pesawat tempur multi-role, hingga pesawat pembom strategis dilengkapi dengan sistem elektronik canggih dan kemampuan siluman, yang menjadikan mereka lawan yang tangguh di angkasa. Perkembangan ini lebih dari sekedar peningkatan peralatan, hal ini juga mencakup strategi dan doktrin operasional. China telah banyak berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, tidak hanya untuk memproduksi pesawat baru, tetapi juga untuk meningkatkan teknologi komunikasi dan navigasi, serta sistem pertahanan udara modern. Hasilnya adalah angkatan udara yang kuat dan fleksibel, yang mampu melakukan penempatan dengan cepat dan efektif dalam berbagai skenario. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi armada pesawat tempur terbaru China, untuk mengetahui apa yang sedang mereka persiapkan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Namun sebelum lanjut, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu, agar kalian mendapatkan notifikasi video menarik lainnya dari channel ini. China membuat langkah luar biasa dalam mengubah lanskap kekuatan udara global, dengan cepat mengerahkan jet tempur siluman canggih. Pengenalan model pesawat seperti J-31B dan Chengdu J-20, tidak hanya mencerminkan peningkatan signifikan dalam kemampuan militer China, tetapi juga mengirimkan sebuah pesan yang jelas mengenai tantangan yang berani terhadap musuh potensial, khususnya Amerika dan India. Perkembangan pesat dalam teknologi tempur udara ini mempunyai potensi untuk secara signifikan mengubah keseimbangan kekuatan di udara, dan menciptakan penyeimbang yang hebat terhadap angkatan udara global lainnya. J-31B model jet tempur siluman akan dikerahkan pada kapal induk ketiga China, Fujian. Kapal induk ini dirancang untuk pengoperasian yang lancar dari penerbangan sehingga meningkatkan efektivitas operasional Angkatan Udara China. J-31B tidak hanya merupakan peningkatan substansial dibandingkan pendahulunya J-15, tetapi juga mengatasi banyak masalah keterbatasan, khususnya dalam jangkauan dan kapasitas muatan, terutama J-31B dilengkapi dengan sistem ketapel elektromagnetik teknologi canggih, yang memungkinkan pesawat untuk meluncurkan dengan jumlah bahan bakar yang lebih besar, serta membawa muatan senjata yang lebih berat. Fitur ini tidak hanya memperluas jangkauan operasional secara signifikan J-31B, tetapi juga meningkatkan efektivitas tempurnya dengan kemampuan siluman yang unggul, dan fleksibilitas dalam operasi. J-31B akan memperkuat Angkatan Udara China, yang memungkinkan mereka melakukan misi tempur yang lebih kompleks, dan merespon dengan cepat situasi tak terduga di medan perang. Modernisasi dalam armada angkutan udara China tidak hanya mencerminkan ambisi untuk meningkatkan kekuatan militer, tetapi juga menekankan komitmen negara tersebut untuk mempertahankan posisi terdepan dalam pertempuran udara global, di tengah meningkatnya persaingan antar kekuatan militer. Pengembangan jet tempur siluman canggih seperti J-31B dan Chengdu J-21, kemungkinan besar akan membentuk kembali strategi militer, baik secara regional maupun global. Hal ini tidak hanya mewakili transformasi dalam kemampuan tempur udara, tetapi juga dapat meningkatkan ketegangan dalam hubungan internasional, terutama karena China terus memperluas kehadirannya di domain ruang angkasa dan maritim. Kemajuan dalam angkatan udara akan menjadi faktor penting dalam menilai, dan memprediksi tren geopolitik di masa depan. Tren persaingan di bidang udara di antara negara-negara besar, tidak hanya akan terjadi di angkasa, namun juga akan mempengaruhi keputusan strategis dan politik di berbagai tingkat.
seperti jet tempur generasi sebelumnya, J-31B telah dirancang dengan kemampuan siluman yang unggul, secara signifikan mengurangi kemungkinan terdeteksi oleh radar. Hal ini tidak hanya memberi J-31B keunggulan dalam lingkungan tempur modern, namun juga memungkinkan berkoordinasi secara efektif dengan kendaraan udara tak berawak UAV. Kombinasi ini menjadi sangat penting dalam operasi kontemporer, di mana siluman dan interoperabilitas antar platform adalah faktor penentu keberhasilan. China bertujuan untuk mengembangkan jet tempur yang tidak hanya dapat menandingi, tetapi juga melampaui F-35 Lightning II milik Amerika Serikat. Menurut South China Morning Post, J-31B dilengkapi dengan pangkalan senjata yang dipasang di samping, yang memungkinkannya untuk membawa rudal dalam jumlah yang lebih besar, dibandingkan dengan F-35. Hal ini secara signifikan meningkatkan daya tembaknya, dalam pertempuran jarak dekat, memberikan keunggulan taktis. Sementara itu China juga meningkatkan produksi J-20 Mighty Dragon, pesawat tempur siluman generasi kelima, yang dengan cepat menjadi landasan Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat China, hanya dalam waktu 11 bulan. Menambahkan lebih dari 70 J-20 baru ke dalam armada mereka, sehingga jumlah total pesawat menjadi sekitar 195 pesawat. Ini tidak hanya menggantikan pesawat lama yang tidak efisien, tetapi juga meningkatkan kesiapan dan kekuatan PLA secara keseluruhan. J-20 bukan hanya tambahan baru pada Angkatan Udara, namun transformasi alat yang mampu secara signifikan meningkatkan fungsi-fungsi seperti elemen-elemen penting peringatan dini dan pengendalian udara dalam perang modern. Dengan perkembangan ini China semakin dekat untuk membangun posisi yang kuat dalam lanskap strategis global, dengan jelas menegaskan pengaruhnya di tengah meningkatnya persaingan militer. Jet tempur di 5 wilayah berbeda di China, bukan hanya sekedar manuver militer, tetapi juga merupakan bagian penting untuk menegaskan posisi geopolitik negara tersebut, menunjukkan tekad yang jelas untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh China terhadap wilayah strategis seperti Taiwan, dan Laut China Timur. Laporan terbaru menunjukkan peningkatan signifikan jumlah pesawat J-20 dan J-31B, di dekat perbatasan India, yang mencerminkan tidak hanya perubahan dalam postur militer China, tetapi juga menunjukkan bahwa China sedang mempersiapkan skenario yang bisa terjadi mengarah pada tindakan militer yang tegas di wilayah yang diperebutkan. Tujuan dari investasi besar-besaran pada kekuatan udara China, terletak pada keinginan untuk menegakkan dominasi konteks geopolitik regional dan global. Dengan mengarahkan jet tempur modern, China mengirimkan pesan yang kuat, bahwa mereka siap menghadapi potensi apapun, ancaman terhadap kepentingan nasionalnya. Misalnya J-31B akan segera mengambil peran sebagai pesawat tempur utama di kapal induk, menggantikan model J-15, sehingga mengatasi keterbatasan yang dihadapi Angkatan Laut China selama bertahun-tahun. Teknologi canggih pada jet tempur J-31B seperti sistem penargetan elektro-optik, radar AESA, yang dipindai secara elektronik aktif, dikombinasikan dengan beragam senjata, seperti rudal udara PL-10 dan PL-15, J-31B menjadi lawan yang tangguh dalam setiap potensi konfrontasi. Terlebih lagi J-31B dirancang tidak hanya untuk melawan ancaman udara, tetapi juga untuk menyerang sasaran darat dengan membawa berbagai jenis bom berpemandu presisi, dan rudal udara ke darat. Semua faktor ini dengan jelas menunjukkan bahwa dalam konteks situasi sistem geopolitik yang semakin kompleks, kekuatan udara China tidak hanya merupakan komponen strategi pertahanan, tetapi juga simbol kepercayaan diri dan tekad dalam melindungi kepentingan nasional.
China menjadi negara pertama yang dikunjungi Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan mulai Jumat tanggal 8 November tahun 2024 kemarin atas undangan Presiden China Xi Jinping. Pertemuan ini menyoroti penekanan kuat Presiden Prabowo untuk memperdalam hubungan Indonesia dan China. Hal ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan tentang apa saja yang dibahas dalam pertemuan ini. Untuk menjawab pertanyaan itu, tetaplah menonton sampai selesai. Namun, sebelum lanjut pastikan untuk subscribe terlebih dahulu, agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Sejak akhir Maret tahun ini, Prabowo memilih China sebagai tujuan pertamanya, sebagai presiden terpilih, yang menandakan keinginan pemerintah Indonesia yang baru, untuk memperluas kerjasama, dan meningkatkan rasa saling percaya antara kedua negara. Prabowo Subianto mengadopsi keberlanjutan sebagai slogan kampanyenya, dan telah mempertahankan tim kebijakan inti dari pemerintahan sebelumnya dalam kabinet barunya, dengan menunjuk 16 pejabat yang sebelumnya bertugas dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Pilihan ini mencerminkan pengakuannya terhadap pendekatan diplomatik Jokowi dan menunjukkan komitmen untuk melanjutkan kebijakan yang tidak memihak, diplomasi yang berimbang, dan fokus pragmatis pada kepentingan nasional, yang menurutnya sejalan dengan tujuan nasional Indonesia. Prabowo Subianto bertujuan untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan dalam kebijakan luar negeri, untuk mengamankan ruang strategis yang lebih besar bagi Indonesia dalam dinamika geopolitik. Pertama, Prabowo telah berjanji untuk menegakkan kebijakan luar negeri Indonesia yang independen, dan tidak berpihak pada negara-negara besar. Ia telah berulang kali menegaskan pendiriannya bahwa, 1000 teman terlalu sedikit, tetapi satu musuh terlalu banyak. 1000 kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Hal ini menyoroti komitmen Indonesia terhadap pendekatan diplomatik yang bebas dan aktif. Dalam menghadapi tekanan geopolitik yang terus meningkat, Prabowo telah menegaskan bahwa Indonesia akan mematuhi kebijakan bertetangga yang baik, dan menyatakan dukungan penuh bagi Indonesia untuk mengembangkan hubungan yang lebih erat dengan China. Sikap independen ini tidak hanya sejalan dengan kepentingan Indonesia, tetapi juga memberikan landasan politik yang stabil bagi kerjasama Indonesia dan China, membantu negara tersebut mempertahankan otonominya di tengah persaingan China dan Amerika, dan menghindari konfrontasi. Kedua, Prabowo memandang pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama pemerintahan barunya. Ia berencana untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5% saat ini, menjadi 8%, selama 5 tahun ke depan. Untuk mencapai tujuan ini, hubungan ekonomi dan perdagangan yang erat antara Indonesia dan China, akan memainkan peran penting. Dalam beberapa tahun terakhir, China telah memberikan dukungan yang signifikan untuk proyek infrastruktur di Indonesia, dengan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, yang menjadi proyek utama kerjasama antara Indonesia-China dan menjadi pilar penting modernisasi ekonomi Indonesia. Pertemuan ini juga terkait rencananya untuk membangun tanggul laut raksasa, guna mengatasi ancaman banjir pasang, dan penurunan tanah di wilayah utara Pulau Jawa. Selain itu, Prabowo juga berharap China dan Indonesia dapat meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi sumber daya alam. Hal ini merupakan salah satu inisiatif utamanya, untuk memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dapat mendukung perekonomian negara. Kebijakan ini mencakup pembatasan ekspor mineral yang belum diolah, terutama mineral penting seperti nikel dan bauksit.
Langkah ini ditentang oleh Uni Eropa dan negara-negara Barat, tetapi China menghormati kebijakan Indonesia, dan meningkatkan investasi di rantai industri nikel Indonesia. Hal ini tidak hanya memperkuat kerjasama bilateral di bidang industri sumber daya alam, tetapi juga semakin mengonsolidasikan rasa saling percaya politik antara Indonesia dan China, yang akan meletakkan dasar yang lebih kokoh bagi hubungan ekonomi dan perdagangan di masa mendatang. Prabowo juga berkomitmen untuk meningkatkan kepemimpinan Indonesia dalam urusan regional dan global. Seperti baru-baru ini, Indonesia menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan kelompok BRICS atau Aliansi Negara-Negara Ekonomi Berkembang yang bertujuan memperkuat pengaruh global serta meningkatkan kolaborasi ekonomi. Langkah ini menunjukkan ambisi Prabowo untuk mendapatkan pengaruh diplomatik Indonesia, serta upaya Indonesia untuk mendapatkan suara yang lebih kuat di platform multilateral. Sebagai negara ekonomi yang sedang berkembang pesat, Indonesia memiliki permintaan yang sangat besar dalam pembangunan infrastruktur, dan dukungan teknis serta finansial China memberikan jaminan penting bagi proses modernisasi Indonesia. Prabowo, melalui pendalaman kerjasama dengan China, tidak hanya menunjukkan rasa tanggung jawabnya terhadap pembangunan nasional, tetapi juga tekadnya untuk memajukan kerjasama regional dalam kerangka multilateral. Hubungan kerjasama yang saling menguntungkan akan menguntungkan kedua negara, dalam lingkungan internasional yang kompleks, dan menambah vitalitas baru, bagi perdamaian dan pembangunan di Asia dan bahkan dunia. Nah, bagaimana pendapat sobat semua, tentang keinginan Presiden Prabowo ini? Semoga saja langkah yang diambil oleh Presiden kita berjalan lancar dan bisa memajukan perekonomian Indonesia.